Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Nani Nurhayati di sini Widya Channel. Belajar yuk. Nah, teman-teman, hari ini kita akan lanjut membahas soal-soal P3K bidan tentang kehamilan. Sebelumnya, jangan lupa di-subscribe, comment, and share. Terima kasih. Before we begin our study, it is better for us to read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seorang ibu hamil 25 tahun usia kehamilan 7 bulan datang ke puskesmas mengeluh lemas. Ibu sudah rutin meminum tablet tambah darah yang diberikan oleh bidan. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. HB-nya 10,5, hasil tinjanya positif. Apa tata laksana kasus tersebut? Nah, di sini disebutkan hasil tinja positif, berarti ibu hamil itu mengalami kecacingan ya. Obatnya adalah albendazole 400 mg single dose atau 1 tablet. Ada juga mebendazole, itu tabletnya 500 mg 1 tablet. Ada juga virantel famuat, itu tablet 125 mg diberikan 10 sampai 11 mg per kilogram berat badan, maksimal 1 gram ya. Seorang perempuan 25 tahun G2P1A0 hamil 28 minggu datang ke RS dengan keluhan dia pusing, pandangan berkunang-kunang, keadaan umumnya lemah, nadinya 110, kemudian suhunya 37,5, pernapasan 24 kali per menit dan HB-nya 7. Apa tata laksana kasus tersebut? Nah, di sini HB-nya kurang dari 7 atau hematokrit kurang dari 20%, HB lebih 7 gram dengan keluhan pusing, pandangan berkunang-kunang. Dia juga mengalami takikardi. Ya, takikardi itu nadinya lebih dari 100 kali per menit. Maka yang dilakukan adalah transfusi. Sepasang suami istri menikah 8 tahun, mau promil. Riwayat hubungan 1 sampai 2 kali seminggu. Tensinya 140 per 80, tinggi badannya 150, berat badannya 85 kg, HB-nya 10. Maka asuhan yang diberikan untuk rencana program hamil adalah A. Diet, B. Beri antihipertensi, beri aspol, beri FE atau edukasi fisiologis. Nah, di sini karena BB-nya 85, maka asuhannya dia harus diet ya. Seorang ibu hamil datang mengeluh sering lelah dan sakit kepala. Apa yang bisa dianjurkan oleh bidan? Nah, stresor internal jika ibu kekurangan vitamin B1. Ibu akan mengalami kelelahan, mual, sakit kepala ya. Sesuai AKG, kebutuhan vitamin B1 ibu hamil itu ialah 1,4 mg per hari. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Seorang ibu usia 23 tahun G1P0A0 datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Pasien terkonfirmasi HbSAg positif. Di manakah pasien tersebut melahirkan? BPM, Puskesmas, Ponet, atau RS Pratama? Jawabannya adalah di Ponet, di rumah sakit ya. Seorang ibu hamil datang mengeluh mual muntah di pagi hari. Apa yang bisa dianjurkan oleh bidan? A. Berikan vitamin B6, B. Anjurkan makan banyak, C. Anjurkan konsumsi sayuran hijau, berikan vitamin B12 atau salah semua. Kalau mual muntah kita berikan B6 ya. Nah, B6 ini diberikan jika diperlukan pada masa kehamilan dan dosis yang dibutuhkan umumnya meningkat selama kehamilan. Konsumsi vitamin B6 ini ya untuk ibu hamil adalah 2,1 mg per hari. Karena mengalami emesis gravidarum, maka
karena emesis, maka ia diberikan 10–25 mg per hari. Seorang perempuan usia 28 tahun, G2P0A1, grafida 14 minggu, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh merasa udara panas dan banyak mengeluarkan keringat. Hasil pemeriksaan, tensinya 120/80, nadinya 82 kali per menit, DJJ-nya 136 kali per menit. Apakah yang menyebabkan produksi keringat meningkat? Pada ibu hamil terjadi hiperventilasi menghasilkan banyak keringat. B. Kelenjar kulit menipis sehingga mempermudah pengeluaran keringat. C. Peningkatan hormon menyebabkan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. D. Kerja jantung meningkat sehingga banyak keluar keringat. Atau E. Kerja jantung menurun sehingga keringat berlebih. Ibu hamil seringkali mengeluh kepanasan, mengeluarkan keringat yang banyak. Keringat yang banyak itu menyebabkan rasa yang tidak nyaman, ya. Kadang-kadang mengganggu tidur sehingga ibu hamil merasa lelah karena kurang istirahat. Faktor penyebab yang umum ditemukan pada ibu hamil antara lain, yang pertama adalah karena perubahan hormon pada kehamilan sehingga meningkatkan aktivitas kelenjar keringat. Yang kedua, aktivitas kelenjar sebasea yaitu kelenjar minyak dan folikel rambut meningkat. Yang ketiga adalah penambahan berat badan dan meningkatnya metabolisme pada ibu hamil. Jadi jawabannya adalah peningkatan hormon yang menyebabkan meningkatkan aktivitas kelenjar keringat, ya. Jawabannya yang C. Seorang perempuan 25 tahun, G2P0A1, hamil 14 minggu, datang ke puskesmas untuk cek kehamilan. Hasil anamnesis, ibu mempunyai riwayat keluarga dengan diabetes. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. GDS-nya 165 mg per dl. Apa diagnosa kasus tersebut? Jawabannya adalah yang di sini ada dua tipe diabetes dalam kehamilan, ya. Yang pertama adalah gestasional diabetes mellitus, GDM, yaitu diabetes yang terjadi saat kehamilan dan tidak memiliki riwayat penyakit diabetes sebelum hamil. Ada PGDM, yaitu pregestasional diabetes mellitus, yaitu diabetes yang terjadi pada ibu hamil dengan riwayat diabetes sebelumnya. Bisa diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Jadi ini termasuk PGDM, yaitu pregestasional diabetes mellitus. Nah, kadar gula GDS yang normal itu, ya, GDS yang baik itu kurang dari 110. Ada yang sedang itu 110 sampai 199, dan yang buruk itu lebih dari 200. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 31 minggu datang ke rumah sakit mengeluh nyeri perut. Hasil pemeriksaan tensinya 110/60, suhunya apebris. Nadinya 96, TFU 30, ada mules sekitar 35 detik. DJJ-nya 132 dan pembukaan 2, ketubannya positif. Nah, langkah awal yang tepat adalah kasus di sini adalah dia kehamilan 31 minggu, berarti mengalami preterm, ya. Jadi persalinan preterm, apa yang dilakukan dengan persalinan preterm? Yaitu lakukan terapi konservatif atau ekspektan dengan tokolitik,
kortikosteroid dan antibiotik. Nah, ini jika syarat berikut terpenuhi, yaitu usia kehamilannya antara 24 sampai 34 minggu, dilatasi serviksnya kurang dari 3, ini dilatasinya 2 ya. Kemudian tidak ada chorioamnionitis ya, atau infeksi intrauterin, preeklamsi atau perdarahan aktif. Ini tidak ada. Kemudian tidak ada gawat janin. Nah, DJJ-nya di sini juga bagus ya. Kemudian, nah, langkah awal dengan memberikan tokolitik dalam 48 jam pertama untuk memberikan waktu yang cukup untuk pemberian kortikosteroid ya. Obat tokolitiknya ada nifedipin, terbutalin sulfat, salbutamol ya. Obat kortikosteroidnya ada dexamethasone dan betamethasone. Jadi jawabannya ini untuk kasus ini adalah kita lakukan atau berikan tokolitik. Nomor 40, seorang perempuan 26 tahun, G4, P2A1, hamil 36 minggu, datang ke rumah sakit mengeluh demam, tidak nyaman di perut. Hasil anamnesis itu 35 minggu, opnam karena saat bangun tidur kaget dengan spray yang basah. Namun, hasil spekulum tidak ada cairan ketuban terdeteksi ya. Hasil pemeriksaan tensinya 100/80, suhunya 38, nadinya 109, DJJ 170. Nah, ini ya. Nyeri tekan uterus, spekulum, serviks tertutup, terdapat tubuh hijau keabu-abuan di dalam vagina. HB-nya 10,9, leukositnya 17.300. Apa diagnosa untuk kasus tersebut? Nah, jawabannya adalah apa? Chorioamnionitis ya. Kasus ini termasuk chorioamnionitis. Meskipun diagnosa KPD tidak terkonfirmasi ya pada kunjungan kehamilan 35 minggu. Di sini ya cairan ketubannya tidak ada terdeteksi. Diduga terdapat organisme yang masuk ke uterus menyebabkan infeksi ya. Tanda dan gejala yang mendukung adalah dia mengalami demam ya. Yang pertama dia demam. Kemudian apalagi takikardi ibu dan janin ya. Takikardi ibu dan janin. Janinnya mana? Ini ya. Kemudian leukositosis. Kemudian nyeri tekan uterus ya. Chorioamnionitis adalah diagnosis klinis yang ditegakkan bila ditemukan demamnya lebih dari 38,5 derajat Celcius dengan 2 atau lebih tanda apa? Leukositosis yang ini ya. Nah, leukositosis ini lebih dari 15.000. Kemudian denyut janinnya DJJ-nya lebih dari 160 kali per menit. Kemudian nadinya ibu lebih dari 100 atau takikardi. Terus nyeri tekan ya. Demam 38,5. Kemudian ada cairan amnion yang bau ya. Ini adalah tanda-tanda chorioamnionitis. Oke. Lanjut. Seorang perempuan umur 33 tahun, G2, P1A0, hamil 37 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 3 jam yang lalu. Hasil anamnesis, dia nyeri pada abdomen, gerak janin tidak ada. Hasil pemeriksaan tampak gelisah. Tensinya 130/80, nadinya 110 kali per menit, nadinya 20, pernapasan 24 kali per menit, TFU 34, DJJ tidak ditemukan, ada mules ya,
1-2 kali dalam 10 menit, lamanya 20 detik, tanpa pengeluaran darah berwarna hitam, bergumpal, jumlahnya sedang, pembukaannya 2, ketubannya negatif. Nah, apa asuhan yang diberikan? Ini adalah kejadiannya apa? Nyeri pada abdomen dan gerakan janin tidak ada. Ini adalah tanda-tanda solusio plasenta ya. Itu perdarahannya bisa sedang dengan kontraksi yang jelek. Tata laksananya apa? Tata laksananya adalah bila DJJ normal lakukan SC. Tapi bila DJJ-nya tidak terdengar namun nadi dan tekanan darah ibu normal, itu pertimbangkan persalinan per paginam. Jika DJJ-nya tidak terdengar dan nadi tekanan darah ibu juga bermasalah, itu lakukan pecahkan ketubannya dengan setengah kohor ya. Jika kontraksinya jelek, ya perbaiki dengan oksitosin. Jika serviksnya kenyal, tebal, tertutup, lakukan SC. Ya, DJJ abnormal itu kurang dari 100 atau lebih dari 180 kali per menit, ya. Kalau misalkan DJJ-nya bagus, ya lakukan persalinan perpaginam dengan segera. Atau lakukan SC bila persalinan perpaginam itu tidak memungkinkan. Jadi jawaban yang paling tepat pada kasus ini adalah apa? Di sini DJJ-nya udah negatif, mulesnya ada, tensinya bagus ya. Maka dilakukan apa? Induksi oksitosin. Seorang perempuan berusia 30 tahun, G2P1A0, datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Dari hasil pemeriksaan abdomen diketahui tinggi fundus uterinya pasien itu 2/3 di atas simpisis. Usia kehamilan pasien tersebut adalah 20 minggu. Usia kehamilan dengan 12 minggu itu 1/3 di atas simpisis. 16 minggu setengah simpisis dan pusat. 20 minggu ya itu 2/3 di atas simpisis. 24 minggu itu sepusat. 28 minggu apa? 1/3 di atas pusat ya. Kemudian apa lagi? 34 minggu setengah antara prosesus sifoideus ya. Jadi kalau ini TF-nya 2/3 di atas simpisis, berarti 2/3 di atas simpisis adalah 20 minggu ya. Lanjut, seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan tidak haid selama 3 bulan. Pasien mengeluh mual di pagi hari. Ia mengatakan anak pertamanya baru berusia 1 tahun. Pasien menggunakan KB pil tetapi tidak rutin diminum setiap hari karena lupa. Hasil pemeriksaan bidan tensinya 150/90, nadinya 80, terababalotemen, pemeriksaan HB-nya 12 gram per dl. Tindakan yang Anda berikan untuk kasus tersebut adalah karena di sininya terababalotemen ya adalah pemeriksaan USG ya, karena sudah teraba balotemen dan dia tidak haidnya selama 3 bulan ya. Nah, dilihat tanda pastinya dengan ultrasonografi. Nah, untuk melihat keadaan janinnya dengan USG kan kita dapat diketahui perkembangan bayinya, usia kehamilannya berapa ya, pertumbuhannya bagaimana,
Terus kita mengetahui di usia 3 bulan ini ada enggak ancaman keguguran gitu ya. Nomor 44, seorang perempuan 25 tahun G2P1A0 hamil 24 minggu datang ke rumah sakit untuk cek kehamilan. Hasil anamnesis, ibu tidak memiliki riwayat keluarga dengan diabetes. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal. Berat badan 54 kg. Langkah awal yang dilakukan adalah yang C, yaitu pemeriksaan TTGO. Ya, pemeriksaan konfirmasi dan pemeriksaan status diabetes gestasional untuk ibu hamil tanpa resiko yang dilakukan pada usia kehamilan 24 sampai 28 minggu. Dengan cara TTGO. Caranya gimana? Yang pertama, minta ibu untuk makan makanan yang cukup karbohidrat selama 3 hari. Ya, kemudian dia puasa selama 12 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Ya, kemudian periksa kadar gula darah puasanya dari darah pena di pagi hari. Kemudian diikuti pemberian glukosa 75 gram dalam 200 ml air dan pemeriksaan kadar glukosa darah 1 jam lalu 2 jam kemudian. Kemudian diagnosa diabetes mellitus gestasional ditemukan. Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke bidan praktek mandiri mengatakan bahwa ia hamil anak ketiga dan belum pernah keguguran. Berarti G3P2A0. Hasil anamnesis didapatkan ibu tidak ingat HPHT ya, HPHT-nya lupa. Pergerakan janinnya pertama kali dirasakan ibu kemarin. Nah, berdasarkan di atas usia kehamilan ibu berapa minggu ya, berdasarkan riwayat kehamilan pasien ia memasuki umur 16 minggu. Gerakan bayi kan biasanya dirasakan pada minggu ke-16 sampai 22 minggu. Setiap ibu hamil akan mengalami gerakan janin yang berbeda-beda waktunya. Hal ini tergantung dari sensitivitas ibu atau mungkin dari aktivitas bayi itu sendiri. Pada ibu yang sedang mengandung anak ketiga dan seterusnya, mungkin akan lebih dini mengetahui adanya gerakan janin karena sudah berpengalaman gitu ya. 46. Seorang perempuan 28 tahun G6P5A0 baru saja melahirkan di puskesmas. Saat pemantauan kala 4, ibu tampak lemas, pucat, keringat dingin, tensinya 100/60, nadinya 105, akral pucat, konut lembek. Ada gumpalan darah ketika di PD keluar, diikuti rembesan darah yang masih terus mengalir. Berapa banyak cairan yang harus diberikan untuk mengganti kehilangan darah ya? Tensinya 100 ya, 100/60, nadinya 105. Kemudian apalagi? Akralnya pucat. Jadi kurang lebih dia mengalami perdarahan 15%. Kehilangan darahnya kurang lebih 900 ml dan jumlah cairan infus kristaloidnya penggantinya itu sekitar 2000 sampai 3000 ml ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Seorang pasien berumur 22 tahun datang ke rumah sakit menyatakan terlambat haid selama 2 bulan serta mengeluh sering mual terutama di pagi hari, kadang disertai dengan muntah. Saran yang dianjurkan bidan untuk mengatasi keluhan tersebut adalah beberapa keluhan pasien yang mengatakan mual muntah, maka saran yang dianjurkan bidan untuk mengatasi keluhan tersebut adalah mengkonsumsi makanan ringan tinggi karbohidrat saat bangun pagi, misalnya cracker ya, kemudian kue beras, coklat juga dapat membantu menghilangkan rasa mual. Ya, di samping itu, pasien juga dianjurkan makan sesering mungkin walaupun dalam porsi yang sangat kecil. Tujuannya adalah agar kebutuhan nutrisi ibu dan janin itu tetap
cukupi. Jadi jawabannya adalah makan makanan ringan, tinggi karbohidrat saat bangun pagi. Seorang perempuan 25 tahun, G2P0A1, hamil 26 minggu, datang ke puskesmas untuk cek kehamilan. Hasil anamnesa, ibu memiliki riwayat diabetes mellitus, tensi TTP dalam batas normal, BB-nya 70 ya. GDS-nya 210. Apa diagnosa kasus tersebut? Ini ibu dengan kehamilan diabetes mellitus. Tadi udah dijelaskan tentang diabetes mellitus ya. Ini GDS-nya 210. Seorang perempuan umur 24 tahun datang ke bidan praktek mandiri untuk konsultasi kehamilan. Hasil anamnesis, ia baru menikah 2 bulan, tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus headnya 37 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Ya, hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, berat badannya 75 ya, tensinya 110, nadinya 80, respirasinya 20, suhunya 36,5. Di abdomen tidak teraba massa. Konseling apa yang tepat yang diberikan pada kasus tersebut adalah apa? Kasusnya perencanaan kehamilan sehat. Data yang paling menonjol adalah siklus head yang panjang. Ini ya, siklus headnya panjang. IMT termasuk kategori berat badan berlebih, ya yang ini. Berat badan berlebih. Perlu pengaturan nutrisi agar berat badan normal dan haid bisa teratur. Siklus head jarang disebabkan oleh gangguan hormon akibat kelebihan berat badan. Head yang jarang bisa menyebabkan kesulitan hamil. Ya, jika kehamilan tidak terjadi setelah 1 tahun dengan kontak seksual yang teratur, maka sudah dikategorikan itu infertilitas yang perlu rujukan untuk pengelolaan selanjutnya. Ya, tapi di sini ibunya baru menikah 2 bulan, ya. Jadi jawabannya adalah diet nutrisi. Seorang ibu hamil 25 tahun, usia kehamilannya 5 bulan, datang ke puskesmas dengan keluhan lemas. Ibu sudah rutin meminum tablet tambah darah. Hasil pemeriksaan, tanda-tanda vitalnya dalam batas normal, HB-nya 10,5. Hasil tinjaannya positif, dia berarti kecacingan ya. Kemudian ibu diberi obat cacing albendazole 400 mg single dose. Kapan obat tersebut diminum? Nah, obat cacing itu diberikan mulai di trimester kedua dan 3 di bawah pengawasan dokter. Jadi pada saat ini berapa? 5 bulan. 5 bulan berarti 20 minggu. 20 minggu itu udah termasuk trimester ke-2. Ya. Jadi diminum hari itu juga. Seorang perempuan umur 28 tahun, G1P0A0, hamil 12 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri perut bawah. Hasil anamnesa, keluar darah sedang bercampur sedikit gumbalan dari kemaluan sejak 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan, keadaan umumnya baik, tensinya 120/80, nadinya 84, tapi ada kontraksi uterus. Ada nyeri tekan abdomen bagian bawah. Hasil inspekulo, tampak serviks membuka dan terlihat jaringan pada serviks. Nah, diagnosanya apa? Diagnosanya adalah abortus incompletus ya, karena ini terlihat jaringan pada serviks. Ini serviksnya membuka juga ya. Ada kontraksi, nyeri abdomen ya. Itu adalah tanda-tanda abortus incomplete.
Seorang perempuan datang ke tempat bidan tanggal 10 April 2012. Dari informasi yang didapatkan, HPHT-nya 10 Januari 2012. Saat ini tidak ada keluhan dari pemeriksaan. TE punya 2 jari di atas simpisis, tensinya 100/80, nadinya 80, respirasinya 24. Bagaimana pertumbuhan janin saat ini? Nah, berarti ini TE punya 2 jari di atas simpisis. Dihitung dari usia kehamilan, ya, ini berarti ibu mengalami sekitar 12 minggu, lebih 6 hari. Pertumbuhan janin di usia 12 minggu ini adalah tumbuh lanugo. Lanugo itu rambut halus yang tumbuh di tubuh janin saat masih di dalam kandungan. Usianya 4-5 bulan, itu berfungsi untuk mempertahankan zat lilin agar menempel pada kulit janin. Zat tersebut berperan sebagai pelindung tubuh janin terhadap air ketuban. Ya, jadi jawabannya adalah tumbuh lanugo. Seorang perempuan umur 30 tahun, G2P1A0, hamil 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, merasa penuh di perut bagian atas, tensinya 120/80, respirasinya 20 kali per menit, nadinya 84 kali per menit, TE pun 30, bagian pundus teraba bulat, keras, melenting, dan bagian bawah teraba bulat, lunak, kurang melenting. DJJ-nya 140 kali per menit, terdengar jelas di atas pusat. Nah, rencana asuhan yang paling tepat dianjurkan adalah dia berarti dengan presbo, ya, presbo presentasi bokong, karena di bagian pundusnya teraba bulat, keras, melenting, ya. Jadi apa asuhannya? Nah, gerakan kniches. Menganjurkan ibu untuk melakukan gerakan kniches karena dengan kniches maka itu ada gravitasi yang akan terfasilitasi dengan baik sehingga bokong yang besar akan menempati rongga yang luas dan kepala yang berat akan berada di bawah mendekati gravitasi bumi, ya. Itu jadi gerakan kniches untuk presentasi bokong di kehamilan 32 minggu. Seorang perempuan umur 27 tahun, G3P1A1, hamil 20 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk memeriksakan kehamilan. Hasil anamnesis, merasa pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensinya 120/80, nadinya 80, respirasinya 24, suhunya 36,6 derajat Celcius, HB-nya 11,2. Berapakah dosis tablet EP yang dianjurkan sesuai kasus tersebut? Jadi HB-nya 11, ya. Kita berikan tablet EP 1 kali 60 mg. Ini adalah merupakan kehamilan normal, ya. Karena tanda vitalnya juga normal, HB-nya juga bagus sehingga tidak masuk kategori anemia, ya. Jadi untuk asuhan yang tepat yaitu 1 kali 60 mg tablet EP diberikan, ya, diminum malam hari dengan air putih. Seorang perempuan G1P0A0 hamil 32 minggu datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan sering pusing sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesa, dia keluhannya mudah lelah, tensinya 100/70, nadinya 80, respirasi 20, suhunya 36,5. TFU 30, DJJ 146 kali per menit dan teratur. HB-nya 10. Maka diagnosis yang mungkin terjadi pada kasus tersebut adalah ini apa? Sering pusing, ya. HB-nya 10. Jawabannya dia mengalami
anemia fisiologis. Kadar Hb 10 sampai 11 gram itu ya dianggap sebagai anemia fisiologis. Ya, jika wanita hamil dikatakan anemia patologis berarti Hb-nya kurang dari 10. Ini baru disebut patologis ya. Kalau antara 10-11 itu masih anemia fisiologis. Oke, sekian. Terima kasih. Soal-soal P3K bidan, khususnya bidan ahli pertama. Dan teman-teman bila mau soal-soal serta materi yang saya baca dan saya pelajari waktu ujian tahun kemarin, boleh email ke diachannel34@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share ya. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.